Tampaknya Bang Siman kebal terhadap tembakan senjata api. Ilmu kebal yang dulu dipelajarinya sepertinya menjadi andalan Bang Siman saat membegal korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Simin di Kebumen, Jawa Tengah. Sebut saja namaku Simin. Aku ingin berbagi kisah dengan Elin Story Lovers mengenai kehidupan abangku. Sebut saja namanya Bang Siman. Kami adalah dua bersaudara dari keluarga yang kurang mampu. Ayahku hanya seorang buruh tani, sementara ibuku hanya ibu rumah tangga biasa. Rumah kami hanya terbuat dari dinding bambu. Kami tinggal di sebuah desa di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Waktu itu sekitar tahun 87, aku duduk di bangku sekolah kelas 3 SMP. Sementara abangku sudah kelas 2 SMA. Kedua orang tuaku bekerja keras untuk membiayai sekolah kami berdua. Namun akhirnya abangku memutuskan untuk berhenti sekolah dan membantu kedua orang tuaku mencari nafkah. Dia kasihan melihat ayah dan ibuku kerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari dan juga untuk biaya sekolah kami. Sementara itu, Bang Siman meminta aku untuk tetap melanjutkan sekolahku sampai jenjang setinggi-tingginya. Itulah yang membuatku bangga memiliki abang seperti Bang Siman. Dia sangat sayang dengan saudara dan orang tuanya. Diary. Setelah putus sekolah, abangku ikut membantu ayahku sebagai buruh tani. Hingga suatu malam Bang Siman bercerita padaku soal keinginannya untuk merantau di ibu kota Jakarta. Namun sebelum merantau, Bang Siman ingin mencari bekal terlebih dahulu. Bukan bekal uang, tapi bekal ilmu kesaktian. Karena menurut cerita Bang Siman, kehidupan di Jakarta sangat keras. Beragam orang dari berbagai suku berkumpul di sana. Jika kita lemah, maka kita akan diinjak-injak atau diperbudak oleh yang kuat. Akhirnya, selama setahun lebih, Bang Siman berguru di Padepokan Ilmu Bela Diri yang saat itu cukup terkenal. Padepokan itu ada di sebuah desa yang tidak jauh dari desaku.
Padepokan itu terkenal dengan ilmu kebal dan ilmu bela diri pencak silatnya. Setelah dirasa cukup ilmunya, Bang Siman pun pergi merantau ke Jakarta. Dia berjanji akan mengirimi uang ke orang tuaku untuk biaya sekolahku. Diary, sudah 2 bulan lebih Bang Siman di Jakarta, namun belum ada kabarnya. Orang tuaku pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kabar dari Bang Siman, karena kami juga tidak tahu keberadaan dan kondisi Bang Siman di Jakarta. Hingga memasuki bulan ketiga, sore itu datang seseorang yang mengenakan baju warna oranye bertuliskan Pos Indonesia. Orang itu kemudian menyerahkan selembar wesel dengan nama pengirim Siman dan nominal uang sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada kami melalui perantara Bang Siman. Diary, bulan-bulan berikutnya Bang Siman rutin berkirim wesel ke kami. Kadang 1 juta, kadang juga lebih. Tapi Bang Siman tidak pernah mengirim surat dan bercerita di Jakarta bekerja sebagai apa dan di mana tinggalnya. Hanya wesel saja yang dikirim. Selama setahun lebih merantau, Bang Siman belum pernah pulang kampung. Bahkan saat lebaran pun Bang Siman tidak pulang. Memasuki awal tahun kedua perantauannya, Bang Siman absen 2 bulan tidak kirim wesel. Orang tuaku pun hanya berpikir mungkin Bang Siman sedang butuh uang untuk keperluannya sendiri. Dan suatu sore kami terkejut dengan kedatangan 2 orang polisi ke rumah kami untuk menanyakan keberadaan Bang Siman. Ayahku pun menanyakan kepada polisi tersebut apa sebenarnya yang sudah dilakukan Bang Siman hingga dicari polisi. Kedua polisi itu menjelaskan bahwa sebenarnya Bang Siman sekarang sudah menjadi DPO atau daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian karena kasus pembegalan dengan korban yang sudah mencapai puluhan orang. Diary, ayah dan ibuku syok dan kaget. Sepertinya mereka tidak percaya kalau Bang Siman sudah melakukan tindak kriminal. Aku pun tidak kalah kagetnya dengan kedua orang tuaku. Bang Siman yang selama ini aku banggakan, kenapa mesti tega berbuat kejahatan? Sebelum pergi, kedua polisi tersebut minta agar kami kooperatif. Jika Bang Siman pulang, agar diminta segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Ayahku hanya mengangguk dan terlihat jelas raut wajah beliau yang masih syok dengan kabar dari kepolisian tersebut. Suatu hari, sekitar seminggu setelah kedatangan kedua polisi itu, tiba-tiba Bang Siman pulang. Ayah dan ibuku kaget dengan kedatangan Bang Siman yang tiba-tiba. Mereka tampak bingung.
antara senang dengan kedatangan anak sulungnya, marah dengan kejahatan yang sudah diperbuat oleh Bang Siman, dan sedih jika harus melaporkan Bang Siman ke pihak yang berwajib. Bagaimanapun, Bang Siman adalah putra mereka, dan selama ini sudah rela berhenti sekolah demi membantu kedua orang tuanya. Hanya saja jalan yang ditempuh Bang Siman salah besar karena melakukan kejahatan sebagai begal. Ayah meminta Bang Siman duduk di ruang keluarga, diikuti ibuku dan aku. Bang Siman sendiri tidak banyak bicara. Sepertinya dia paham dengan sikap kedua orang tuaku. Dia juga sepertinya sadar kalau kami sudah tahu dengan kejahatan yang dia lakukan selama ini. Akhirnya ayah membuka pembicaraan. Siman, ayah dan ibumu serta adikmu sebenarnya bangga padamu yang sudah rela berkorban untuk berhenti sekolah demi membantu ayah dan ibu mencari nafkah dan membiayai sekolah adikmu. Tapi bukan begini caranya, Siman. Lebih baik kita hidup miskin tapi dari hasil kerja yang halal daripada hidup kaya tapi dari hasil kejahatan, kata ayahku. Ayah, ibu, Simin, maafkan Siman. Siman tahu yang Siman lakukan memang salah dan sudah membuat malu keluarga. Tapi di Jakarta Siman juga bingung mau kerja apa. Dengan modal ijazah SMP, tidak ada perusahaan yang mau menerima Siman. Jawab Siman. Sebaiknya kamu segera bertobat, Siman, dan segera menyerahkan diri ke pihak berwajib. Mudah-mudahan hukumanmu diberi keringanan. Ayah dan ibumu serta adikmu akan selalu mendukungmu untuk menjadi orang yang baik, kata ayah. Tapi Siman takut, ayah. Siman takut kalau harus mendekam di penjara, jawab Bang Siman dengan mata berkaca-kaca. Memang tampak jelas rasa penyesalan dan ketakutan dari raut wajah Bang Siman saat itu. Tidak perlu takut, Siman. Kita akan mendukung kamu. Yang penting kamu bertobat dan tidak mengulangi semua kejahatan kamu, terang ayah. Bang Siman tampak merenungi kata-kata ayah dengan wajah tertunduk dan tampak air mata mulai menetes dari kedua kelopak matanya. Suasana menjadi hening sejenak hingga tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara dari luar rumah. Siman, keluar dan menyerahlah. Rumah ini sudah dikepung. Kami semua kaget dengan suara tersebut. Kami pun segera keluar melalui pintu depan. Dan di luar sudah banyak polisi yang mengepung rumah kami. Dan juga warga desa yang ikut menonton. Ibuku merapat dan memegang tangan ayah dengan rasa khawatir. Ada apa ini, ayah? Kenapa banyak polisi mengepung rumah kita? Bisik ibuku pada ayahku. Sudah, tenang saja, Bu. Kita ikuti saja perintah dari pihak kepolisian, jawab ayah. Kemudian dua orang polisi menghampiri kami.
dan yang dituju adalah Bang Siman. Bang Siman pun segera berdiri di belakang ayah dengan raut wajah ketakutan. "Siman, menyerahlah, kamu akan baik-baik saja," pinta ayah kepada Bang Siman. Bang Siman terdiam. Namun ketika dua orang polisi akan menangkapnya, mendadak Bang Siman mendorong kedua polisi tersebut dan segera lari menerobos kerumunan warga. "Siman, berhenti atau kami tembak," teriak salah satu polisi, diikuti dengan letusan tembakan peringatan. Namun Bang Siman tetap nekat berlari dan akhirnya polisi tersebut menembakkan pistolnya ke arah Bang Siman. Terdengar 2 kali letusan dan ibuku berteriak histeris sebelum akhirnya pingsan. Ayahku segera membawa masuk ibuku ke dalam rumah. Diary Bang Siman saat itu hanya terhenti sejenak saat kedua timah panas tersebut mengenai tubuhnya dan kemudian berlari kembali. Tampaknya Bang Siman kebal terhadap tembakan senjata api. Ilmu kebal yang dulu dipelajarinya sepertinya menjadi andalan Bang Siman saat membegal korbannya. Aku hanya terdiam melihat kejadian itu, dan polisi yang ada di situ juga heran. Bagaimana mungkin 2 kali tembakan tidak bisa melumpuhkan Bang Siman? Polisi pun kehilangan jejak Bang Siman. Kemudian salah seorang polisi mendatangi ayahku yang saat itu sedang memberi minum ibuku yang sudah siuman dari pingsannya. Polisi itu sepertinya pimpinan dari polisi yang mengepung rumah kami. "Maaf Pak, apakah Siman memiliki pegangan atau pernah belajar semacam ilmu kebal atau ilmu bela diri?" tanya polisi itu. "Betul Pak Polisi, Siman memang pernah belajar ilmu bela diri," jawab ayahku. "Belajar di mana Pak?" tanya polisi itu lagi. Ayahku pun kemudian menjelaskan semuanya, mulai saat Bang Siman belum merantau ke Jakarta sampai sekarang ini. "Baik Pak, terima kasih informasinya. Kami mohon kerjasamanya," kata polisi itu, dan kemudian pamit pergi meninggalkan rumah kami. Selang 3 hari setelah kejadian itu, Bang Siman pulang ke rumah. "Siman, segeralah menyerahkan diri ke polisi sebelum semuanya terlambat," kata ayah pada Bang Siman. "Siman takut ayah," jawab Siman. "Tidak perlu takut nak, nanti ayah temani. Ayah antar kamu ke kantor polisi," jawab ayah. "Tapi ayah," Bang Siman masih ragu. Tiba-tiba terdengar suara dari luar, sama seperti 3 hari yang lalu. "Siman, keluar dan menyerahlah. Rumah ini sudah kami kepung. Sepertinya selama ini polisi selalu mengawasi rumah kami. Mereka tahu kapan Bang Siman pulang." Akhirnya ayah, ibu, Bang Siman dan aku keluar rumah. Kondisi hampir sama seperti 3 hari yang lalu. Polisi sudah mengepung rumah kami dari berbagai penjuru, dan warga pun
banyak yang berkerumun menonton kejadian di rumah kami. "Baik, saya menyerah," teriak Bang Siman sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian Bang Siman maju. Kemudian 2 orang polisi mendekatinya sambil menodongkan pistol mereka. Namun saat salah seorang dari 2 polisi itu akan memborgol Bang Siman, mendadak Bang Siman mendorong polisi tersebut dan mencoba lari. Dan tiba-tiba terdengar 1 kali suara letusan senjata api. Bang Siman pun jatuh tersungkur sambil memegangi bagian dada sebelah kirinya yang mulai mengucurkan darah. Ayahku pun berteriak histeris sambil berlari ke arah Bang Siman yang sudah tergeletak. Aku dan ibuku pun berlari ke arah Bang Siman. Ayahku memangku Bang Siman dengan air mata yang mengalir deras. "Siman, bertahan nak," kata ayahku. "Ayah, ibu, Simin, maafkan aku." Itulah kata-kata Bang Siman sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Ibuku menghamburkan dirinya memeluk Bang Siman. Suasana menjadi haru. Banyak orang yang ada di sekitar itu ikut meneteskan air mata. Akhirnya komandan polisi mendatangi kami. "Bapak, Ibu, tolong ikhlaskan kepergian Siman. Jika Bapak dan Ibu mengizinkan, kami akan membawa jenazah Siman untuk keperluan otopsi," kata polisi itu. "Tidak perlu Pak, tolong jangan sakiti lagi jasad anak kami," kata ibuku. "Baiklah Bu, kalau begitu mari kita urus jenazah putra Ibu," jawab polisi itu. Akhirnya hari itu jenazah Bang Siman dimandikan dan dikafani. Menjelang pemberangkatan jenazah, aku melihat ayahku sedang berbincang dengan komandan polisi sebelum akhirnya rombongan itu pergi meninggalkan rumah kami. Diary, menurut cerita ayahku, Bang Siman ditembak dengan peluru perak di bagian jantungnya. Itulah kelemahan ilmu kebal Bang Siman. Pihak polisi sudah mendatangi guru di padepokan tempat Bang Siman belajar ilmu kebalnya untuk mencari tahu kelemahan ilmu kebal Bang Siman. Kesedihan kami tidak sampai di situ saja. Saat jenazah Bang Siman akan dimasukkan ke dalam liang lahat, mendadak lubang kuburan memendek. Padahal saat digali sudah diukur panjangnya dan sudah dilebihkan panjangnya melebihi tinggi tubuh Bang Siman. Kemudian lubang kubur digali lagi untuk dipanjangkan, dan saat jenazah Bang Siman akan dimasukkan, lubang kuburan itu sudah memendek lagi. Astagfirullah, ya Allah, dosa apa yang diperbuat Bang Siman sehingga bumi pun sepertinya tidak mau menerima jasad Bang Siman. Tukang gali kubur sudah menyerah karena kelelahan. Akhirnya Bang Siman dikubur dengan posisi tubuh ditekuk. Ayah dan ibuku tampak sedih sekali melihat kejadian ini, tak terkecuali aku. Setiap kali mengingat kisah Bang Siman, air mataku tidak bisa terbendung. Bagaimanapun Bang Siman satu-satunya saudara kandungku, dan selama ini dia sudah berjuang untuk membiayai sekolahku, terlepas dari caranya yang salah dan membuat orang lain menderita. Aku hanya bisa mendoakan semoga masih ada ampunan dari Sang Maha Pemaaf
untuk dosa dan kesalahan Bang Siman. Demikianlah kisah abangku Bang Siman. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Terima kasih buat Mas Simen yang ada di Kebumen, Jawa Tengah, yang sudah mengirimkan kisah kakaknya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan Mas Simen atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.